Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini materi kita adalah peran guru dalam bimbingan, konseling, dan pengelolaan stres dalam pekerjaan. Nah, pada catatan kuliah kita untuk pokok bahasan ini, saya lihat dari perspektif pendidikan agama Islam. Yang pertama, kita harus pahami bahwa bimbingan dan konseling itu adalah dua aspek yang identik, tapi tidak sama karena sebagian ahli ada yang membedakan. Bimbingan lebih identik dengan pendidikan atau pembelajaran, sedangkan konseling lebih menekankan sisi psikoterapi kejiwaan, yaitu kegiatan menolong individu yang mengalami gangguan psikis, baik sadar maupun tidak sadar dialami oleh individu. Ada beberapa hal yang akan dikemukakan dalam pembahasan ini. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Menurut Awar Sutoyo, bahwa bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah dengan cara memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk mempelajari tuntutan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrahnya berkembang sesuai dengan tuntutan Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, orientasi bimbingan dan konseling Islami adalah upaya memfasilitasi perkembangan potensi konseli sebagai makhluk yang berdimensi biologis, psikis, sosial, dan spiritual, atau biasa disebut biopsikososio-spiritual. Ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang pertama atau A, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. B, berakhlak mulia. C, memiliki pengetahuan dan keterampilan. D, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. E, memiliki kepribadian yang mantap dan kebangsaan. F, memiliki rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Yang ketiga, metode bimbingan konseling Islami. Nah, dalam hal ini saya ingin mengemukakan yang ditawarkan oleh Al-Quran surah An-Nahl, yaitu surah ke-16 ayat 125. Dari ayat 125 memberi pedoman tentang metode bimbingan konseling Islami dengan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu al-hikmah. Al-hikmah maksudnya bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. B, pendekatan al-mau'izatil hasanah, yaitu kata-kata yang santun dan dapat memotivasi perkembangan manusia. C, pendekatan al-mujadalah billati hiya ahsan, yaitu metode dengan menggunakan cara-cara yang dapat menyentuh perasaan konseli untuk mencapai tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan konseling harus bertumpu pada pandangan human oriented atau memanusiakan manusia. Kalau dalam bahasa lokalnya itu adalah sipakatau, sipakalebi. Ya. Yang keempat dari poin ini adalah pengelolaan stres. Stres dalam psikologi diartikan sebagai ketegangan, tekanan batin, dan konflik. Cara penanganannya adalah relaksasi, berpikir positif, dan mengatur waktu. Kemudian B, dalam Islam stres dimaknai sebagai sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyebabkan munculnya penyakit hati. Cara mengatasi yaitu dengan niat yang ikhlas, sabar dan sholat, bersyukur dan berserah diri, serta doa dan zikir. Nah, saya kira itu poin-poin penting dari pokok bahasan kita hari ini tentang peran guru dalam bimbingan, konseling, dan pengelolaan stres dalam pekerjaan. Ya, tentu dalam hal ini kalau guru itu adalah pembelajaran, ini kita lihat dari perspektif PAI. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.